Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai pekerja anak dan perbudakan yang terjadi di perkebunan coklat Ghana dan Pantai Gading, Afrika Barat. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 mata kuliah manajemen bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sinta Nur Fatwa dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi semester 3 Universitas Maksum. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya menemukan beberapa fakta terkait dengan studi kasus perbudakan yang terjadi di Ghana dan Pantai Gading. Yang pertama, saya menemukan fakta bahwa Ghana dan Pantai Gading adalah dua negara terbesar penghasil biji coklat atau kakao di dunia. Di sini ada disajikan sebuah data negara penghasil kakao terbesar di dunia. Yang pertama tentunya Pantai Gading, disusul oleh Ghana, lalu Indonesia, Nigeria, dan Kamerun. Data ini diambil pada tahun 2020. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pantai Gading memang sebuah negara yang menghasilkan banyak kakao di dunia. Untuk lebih jelasnya, dikutip dari laporan The International Cocoa Organization pada bulan Mei 2021, Pantai Gading memuncaki daftar negara penghasil biji kakao atau coklat terbanyak di dunia. Kedatangan koka di pelabuhan Pantai Gading terlihat sebesar lebih dari 2 ton per Juni tahun 2021. Nah, jumlah ini naik 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pantai Gading memasok 40% kakao di dunia. Jadi, data ini sudah membuktikan bahwa memang Pantai Gading adalah negara yang memasok coklat terbesar gitu untuk di dunia. Lalu selanjutnya Ghana. Dikutip dari PR Newswire, Ghana bersama Pantai Gading memproduksi hampir 60% total produksi kakao di dunia. Nah, Ghana bisa memproduksi lebih dari 883.000 ton kakao per tahun berdasarkan data tahun 2020. Nah, produksi kakao di Ghana ini menyumbang sekitar 30% total ekspor. Jadi, dapat disimpulkan juga bahwa memang Ghana menempati urutan kedua setelah Pantai Gading menjadi negara terbesar penghasil biji coklat. Oke, fakta yang kedua yaitu Ghana dan Pantai Gading memasok biji coklatnya untuk beberapa merek terkenal seperti Cadbury dan Nestle. Seperti yang kita tahu, merek-merek ini berasal dari perusahaan besar dan tentunya mereka membutuhkan lebih banyak jumlah biji coklat untuk produksi yang dalam jumlah banyak juga. Nah, karena mereka tahu bahwa Ghana dan Pantai Gading dua negara terbesar penghasil biji coklat, jadi mereka menerima pasokan biji coklat dari Ghana dan Pantai Gading. Dan untuk yang fakta ketiga yaitu terjadi perbudakan atau pengeksploitasian anak di bawah umur yang dijadikan buruh tani perkebunan coklat Ghana dan Pantai Gading. Menurut sebuah LSM atau lembaga swadaya masyarakat bernama Inkota yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi orang yang miskin dan kelaparan. Nah, mereka ini mencatat pada tahun 2020 bahwa penghasilan petani kakao itu diperkirakan hanya sebesar 0,90 US dollar per hari. Nah, nominal ini tuh sangat jauh dari ketentuan yang seharusnya sebesar 1,90 US dollar per hari. Dari sinilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi pemilik perkebunan perkebunan kakao di Pantai Gading dan juga Ghana untuk menggunakan tenaga anak-anak sebagai petani di kebun coklat mereka. Karena mungkin penghasilan itu yang kecil, jadi mereka
tidak mampu untuk membayar upah pekerja yang resmi atau pekerja yang dewasa. Jadi mereka lebih menggunakan tenaga anak-anak karena penghasilannya yang kecil dan mereka tidak mampu untuk membayar upah pekerja resmi dewasa. Selain itu juga ada beberapa faktor yang ternyata faktor kemiskinan juga di sana memaksa anak-anak untuk bekerja seperti itu. Oke, kita next. Nah, dari studi kasus ini juga saya menemukan sebuah permasalahan. Menurut yang saya amati, permasalahan utama di sini itu terjadinya perbudakan atau pengeksploitasian anak yang dijadikan buruh tani atau pekerja di perkebunan kakao Ghana dan Pantai Gading di Afrika Barat. Jadi tidak hanya fakta-fakta bahwa Ghana dan Pantai Gading merupakan negara penghasil biji coklat atau kakao terbesar di dunia, terus hasil mereka dipasok untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan besar dan dengan merek-merek terkenal. Tapi di situ juga terselip fakta yang sedikit mengejutkan ya, yaitu terjadinya perbudakan gitu. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan karena yang menjadi objek di sini adalah anak-anak, di mana anak-anak itu belum menjadi usia yang siap bekerja. Artinya ya bisa dibilang pengeksploitasian itu karena mereka masih di bawah umur. Oke, berdasarkan dari data dari Kementerian Perindustrian, Ghana dan Pantai Gading kan merupakan negara yang memasok biji coklat terbesar di dunia. Nah, hal ini yang membuat ketergantungan PDB kedua negara tersebut ada pada sektor perkebunan kakao atau coklat ini. Tapi yaitu dibalik manisnya rasa coklat, ada kisah-kisah pilu dari mereka yang bekerja di perkebunan coklat itu. Ditemukannya banyak anak-anak di bawah umur, bahkan mungkin ada yang usianya masih sangat kecil, tapi mereka dipaksa untuk bekerja sebagai buruh tani di tempat itu. Dan beberapa faktor lainnya yaitu ada karena rendahnya penghasilan harian yang didapatkan petani. Berbeda jauh dengan yang seharusnya, yang sudah tadi saya katakan bahwa penghasilan mereka seharinya itu kurang dari apa yang seharusnya didapatkan. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan bagi petani pemilik perkebunan kakao di Ghana dan Pantai Gading yang akhirnya mereka tidak mampu untuk membayar pekerja resmi atau pekerja yang dewasa gitu. Selain itu juga faktor kemiskinan yang tadi sudah saya sebutkan menjadi menambah faktor adanya perbudakan atau pengeksploitasian anak di perkebunan coklat ini. Nah, si faktor kemiskinan ini yang akhirnya kan menjadikan anak-anak itu terpaksa untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka. Hal ini tuh dijadikan kesempatan oleh penyelundup ataupun orang-orang yang bekerja mencari tenaga kerja di Afrika Barat khususnya. Mereka menjaring anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk dikumpulkan, kemudian disebar ke beberapa bagian di Afrika Barat, termasuk itu Pantai Gading. Jadi sebagian anak yang masuk dalam jaringan itu, mereka diperdagangkan, dijual untuk akhirnya dijadikan sebagai tenaga kerja. Dan juga ada beberapa yang menjadi korban penculikan, yang akhirnya sama, mereka menjadi tenaga kerja di perkebunan kakao. Nah itu teman-teman, bahkan kasus ini tuh sudah menjadi sebuah masalah ya dari dahulu, karena sangat meresahkan gitu. Anak-anak yang seharusnya mereka bersekolah, belajar, ini ternyata dijadikan budak dan tenaga kerja di perkebunan yang itu seharusnya pekerjaan orang dewasa gitu.
Dan sampai sekarang pun ini menjadi salah satu perhatian dan masih menjadi pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan UNICEF. Bahkan para produsen coklat terbesar ya kayak tadi Nestle itu berjanji mereka akan membantu anak-anak ini keluar dari perbudakan gitu. Jadi mereka perusahaan-perusahaan ini yang punya produsen yang menjadi produsen coklat terbesar, mereka berjanji untuk membebaskan mereka dari pengeksploitasian anak. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Hasil penelitian di Universitas Chicago, Amerika Serikat, menemukan sebanyak 1,6 juta anak yang berumur mulai dari 5 tahun di Ghana dan Pantai Gading dipekerjakan untuk pertanian kakao. Karena itu para pemiliknya mengaku mereka tidak bisa membayar upah secara resmi, yang akhirnya mereka memilih menggunakan tenaga anak-anak. Oke, kita next. Selanjutnya adalah solusi. Yang pertama, Fair Labor Association atau FLA sebagai lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pekerja membuat beberapa strategi untuk mendorong Nestle agar melakukan CSR. Nah, FLA ini menjalankan strategi audit dengan melakukan investigasi pada rantai pasokan Nestle di perkebunan kakao di Pantai Gading. Kemudian, FLA ini sebagai aktor swasta yang memiliki otoritas swasta memberikan beberapa rekomendasi yang nantinya akan dijalankan oleh Nestle. Nah, dengan rekomendasi yang diberikan oleh FLA ini, Nestle membuat perubahan perilaku yang dapat dicerminkan melalui CSR Nestle Cocoa Plan. Nah, itu salah satunya. Lalu, strategi yang terakhir adalah FLA melakukan reporting dengan memberikan pelaporan mengenai perubahan perilaku dari Nestle tersebut. Nah, dengan adanya CSR dari Nestle ini, serta kerjasamanya dengan beberapa pihak, seperti pemerintah Pantai Gading, masyarakat lokal, dan juga komunitas yang bergerak dalam bidang pekerja anak, Nestle dapat memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan anak-anak di perkebunan kakao di Pantai Gading. Walaupun mungkin angkanya tidak berkurang, angka pekerja anak di sana tidak berkurang, tetapi ada perubahan dan tentu saja itu menekan jumlah angka pekerja anak di Pantai Gading. Nah, yang kedua yaitu ada rencana inovatif dari Nestle dalam mengatasi resiko terjadinya pekerja anak melalui CSR itu. Salah satunya mungkin ada menciptakan insentif untuk meningkatkan pendapatan. Terus ada juga pendaftaran sekolah untuk setiap anak yang berusia 6-16 tahun. Lalu juga menghasilkan pendapatan yang beragam. Jadi misalnya dengan menanam tanaman yang lain, tidak hanya dengan biji coklat atau kokoa, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat menghasilkan, mungkin seperti ternak ayam, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga pihak Nestle meningkatkan sistem pemantauan dan perbaikan yang ada untuk membantu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi risiko terjadinya pekerja anak. Yang selanjutnya yaitu menawarkan berbagai pelatihan keluarga melalui sistem Gender Action Learning dan perencanaan keuangan untuk rumah tangga serta kewirausahaan. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan atau mungkin CSR yang direncanakan oleh Nestle agar bisa mengatasi risiko terjadinya pekerja anak. Oke, ini mungkin slide terakhir. Ada rekomendasi Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dunia usaha sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada sosial atau masyarakat. Nah, dengan adanya CSR ini tentunya berkesinambungan dengan permasalahan yang ada.
Nestle sebagai pihak yang tentu saja bekerja sama dengan Ghana ataupun Pantai Gading dengan adanya pasokan untuk produksi coklatnya, sudah mungkin seharusnya Nestle memberikan sesuatu yang bisa membantu untuk mengatasi pekerja-pekerja anak dan mengatasi agar tidak ada lagi pengeksploitasian anak di Pantai Gading ataupun Ghana. Dalam kasus ini, pekerja anak ada karena faktornya salah satunya perekonomian dan petani di sana kan kurang untuk penghasilan sehingga mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk membayar upah petani resmi dewasa sehingga mereka lebih menggunakan tenaga kerja anak. Mungkin dari sana pemerintah untuk Pantai Gading sendiri bisa melakukan upaya agar penghasilan petani itu jauh lebih besar sehingga mereka dapat membayar upah orang dewasa dan tidak lagi menggunakan tenaga kerja anak-anak. Dan juga menurut saya pemerintah mungkin dapat memberikan lapangan-lapangan pekerjaan lainnya yang lebih layak. Juga pemerintah bisa melakukan penyuluhan terhadap pentingnya pendidikan anak agar tidak ada lagi yang menjadi buruh tani. Hal ini dapat dibantu oleh pihak Nestle melalui kegiatan CSR yang telah direncanakannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.